Terus saya mau omongin barusan bahwa entah bagaimana, saya mungkin orang yang konsisten mengatakan bahwa 2024 tidak ada pilpres. Ini menarik. Konsisten. Karena sampai detik ini ya? Sampai detik ini. Meragukan adanya? Meragukan. Oke. Gitu. Karena data tidak menunjukkan ke arah sana. Walaupun KPU seolah-olah hebat nih, memajukan. Iya. Oke. Jadi, dengan angka 125 triliun anggaran untuk pilpres, dan anggaran itu tidak murah, karena belum turun semua. Apa yang terjadi dengan chaos masyarakat ini akan dibuat dalil bahwa perpanjang 3 tahun deh, atau perpanjang 2 tahun deh, gitu ya. Gitu. Itu tuh, bahasa Jawa tuh masih, dalam hati tuh saya getem-getem, gue masih nggak percaya gitu ya. Jadi, saya tidak anti pemerintah saat ini. Oke. Saya tidak anti pejabat saat ini. Oke. Kebijakannya kadang-kadang saya kritik. Oke. Kebijakan, gitu ya, yang pro oligar terutama. Tetapi kita melihat sekarang kecenderungan, gitu ya. Kok gelisah sekali dia untuk turun. Tapi ada hal yang menarik, dia ini populer. Karena 80% ke atas kesukaan masyarakat terhadap dia. Sementara kalau pengalaman kita, kepuasannya. Nah, sementara kalau kita lihat di dunia politik di seluruh dunia, atau bukan di Indonesia aja, biasanya seseorang di 1 tahun masa akhir jabatan tuh kena yang namanya lame duck effect. Efek bebek lumpuh. Jadi semua pemimpin di injury time ya, begitu ya? Di injury time. Jadi contoh bebek lumpuh itu misalnya di pemerintahan yang lalu Pak SBY gitu ya. Di tahun 2004 begitu dia menjabat, itu kalau misalnya dia manggil siapalah, nama konglomerat lah, Franky Wijaya lah, Antoni Salim, itu jam 2, itu jam 12 sudah nunggu, bener nggak? Tapi begitu 2 tahun sebelum masa jabatan, mungkin kalau dia manggil beberapa orang, saya nggak sebut nama, ada yang masih di luar negeri lah, tunggu besok lah, ada alasan, gitu ya. Nah, sama, zaman Obama begitu, zaman Clinton begitu, zaman Trump begitu, last minute itu udah kabur semua. Ada hal yang dijaga. Beda dengan Pak Jokowi. Last minute siapa mau panggil jam 2, jam 11 kalau perlu. Kalau perlu dia bertenda di sana untuk tidak meleset datang jam 2 gitu. Dia tidak kena lame duck effect. Si siapa nih? Pak Jokowi. Dan ini powerful sekali karena jarang pemimpin seperti itu. Gitu ya, jarang. Nah, efek lame duck ini yang tidak berefek pada dia membuat jadi terpikir, kalau dia diperpanjang 3 tahun, siapa yang protes? Yang 20% kan? Kira-kira, bener nggak? Yang itu berbeda platform politik. Atau kalau gue mau jadi wakilnya Pak Prabowo, gue cawapres, siapa yang mau ngelawan? Bener nggak? Jadi menurutku kalau nanti ini ada pilpres, Pak Jokowi masih manggung nih, gitu. Bisa lewat anaknya, bisa lewat orang pilihannya, atau dirinya. Ini analisis Bosman berdasarkan pengetahuan intelijennya? Pasti. Kegelisahan ini sudah lama. Ini informasi intelijen ya, Bang? Pasti, karena kan kita melihat psychological faktornya atau psikometrinya kita ukur. Psikometrinya, gitu ya. Jadi setiap presiden mulai dari Pak Harto, maaf ngomong, tahun 91, itu pribadi saya ngitung psikometrinya. Bukan saya menginterview beliau, tapi dari orang terdekatnya. Sehingga psikometrinya ini kita, Pak Karno aja saya nggak bisa ngukur karena saya nggak pernah ketemu dia, gitu kan? Dan gitu. Kita masih kecil pada saat itu. Masih kecil. Jadi psikometri ini menentukan beliau. Jadi contoh psikometri, Pak Jokowi, correct me if I'm wrong, tapi ini data yang saya dapat sejauh ini. Beliau kan tinggal sama Pak D-nya, gitu ya. Nah, dia tuh sangat mengerti tinggal di rumah orang lain. Sehingga secara bawah sadar, dia itu sangat perhatian sama orang yang terzolimi. Karena itu orang di sekeliling dia kebanyakan minoritas. Ini saya ngomong, entah itu agamanya, entah politiknya. Gue ngomong apa adanya pada shock nih pasti, gitu ya. Dan itu tidak apa-apa. Dia sama orang yang tergusur itu hati dia, ini kita bicara 2005, 2010 itu
waktu dia menjabat tuh bener-bener emang dia peduli sekali gitu ya. Jadi Empatinya tinggi. empatinya tinggi, itu natural. Natural. Bukan dibuat-buat. Yang lain yang buat-buat, Oke. yang ngikuti dia nih yang dibuat-buat, Oke, oke. yang ikut ke TikTok yang kita beliau tidak. Oke. Jadi waktu dia ngasih tuh bener-bener ngasih, dia tulus, lihat wajahnya tulus Iya, gitu ya. oke. Ini yang saya rindukan beliau di 2005-2010, kok saya tidak melihat dia ada perubahan di dalam diri dia, gitu. Ini kemana Pak Jokowi yang dulu? Itu yang sangat peduli sama beginian. Ya. Saya ada apa? Nah, saya jadi berpikir, Jadi itu yang Bosman melihat ya, ada sesuatu yang sebenarnya agak ganjil di peristiwa Rempang ini. yes. Ini terpisah ya, masa peristiwa Rempang adalah ada kasus terduga korupsi yang dibungkus, kemudian penyalahgunaan tempat, terus fungsi, terus ada investasi asing, terus tindakan pemerintah yang menggunakan aparat menyakiti warganya sendiri. Itu kan bertumpuk-tumpuk ini kalau sekarang ini kan, gitu. Oke. Gitu. Jadi saya pikir ini harus clear kita ngelihatnya nih. Ini ada peristiwa ini, ada TNI lah, Pak Panglima bilang dengan 1000 meeting 1000, Pak Panglima jangan ngomong gitu, minta maaf lah sama wargamu. Aku minta dengan amat sangat Pak Panglima untuk menarik kata-kata dengan minta maaf. Kita lapang kok. Jangan piting lah warga itu. Mereka bukan koruptor, mereka bukan pejabat yang menyalahgunakan jabatannya. Kenapa lu mau piting gitu loh? Itu pesan saya Pak Panglima. Maaf kalau saya menyinggung Anda, tapi Anda adalah orang yang mewakili sekian ratus ribu tentara. Minta maaf adalah sifat yang jantan. Dan itu kan bisa melukai hati rakyat. Oh, sudah melukai. Ya, jadi seolah-olah saya menangkap begini, pernyataan-pernyataan yang keluar itu seolah-olah saya menafsirkan kok China ini menggunakan aparat negara sebagai tukang pukulnya untuk menghajar rakyat. Kita lihat seperti begitu ya. Itu realita kan? Realita. Itu Ya. realita. Tapi ya udahlah, biar masyarakat sudah pada dewasa semua lah, benar nggak? Kita Oke. nggak usah menghakimi lagi. Oke, kalau begitu menurut Bang Bosman bahwa sebenarnya tadi kan ada ketidakyakinan atau keyakinan bahwa di 2024 kalau menurut kacamata intelijen Bosman bahwa belum terlalu yakin akan terlaksananya Pilpres ya dengan melihat kondisi-kondisi seperti sekarang ini. Iya. Oleh karena itu, apakah tidak bisa dibaca dari segi intelijen bahwa peristiwa Rempang ini adalah bagian dari skenario untuk bisa menjustifikasi tentang adanya penundaan nanti? Jadi ada unfinished business Oke. yang kalau 2024 ini harus berakhir. Unfinished business itu bisa membuat baju oranye Oke. bertulisan KPK tentunya. Iya. Dan hal seperti ini harus di-clearkan. Oke. Mungkin dia minta 2-3 tahun untuk membersihkan IKN lah, membersihkan Labuan Bajo lah, membersihkan Mandalika lah, membersihkan kereta cepat, membersihkan bandara yang nggak ada isinya, membersihkan BUMN yang dikasih semua proyek tapi semua proyeknya rugi gitu ya. Terus terakhir Rempang yang mencederai hati gitu ya. Itu umurnya banyak. Oke. Tapi kalau dikasih 3 tahun lagi dari sekarang, dia bisa bersihkan. Itu yang menurutnya mungkin kalau dikasih 3 tahun lagi soft landing gitu. Tapi kalau 2024 hard landing. Jadi kalau ini di-create untuk sebagai ketidakstabilan dan membuat ini adalah tool untuk pembenaran, untuk menunda, ya monggo. Saya tidak heran. Dan saya tuh nggak protes di jalanan. Gitu. Kenapa? Karena ini kan melanggar konstitusi sebenarnya. Kondisi darurat tersebut ada pasalnya juga. Negara dalam keadaan darurat, bener kan? Darurat uang kek, darurat apa kek gitu. Nanti tidak ada pejabatnya kan? Oke. Nah, dia ditunjuk oleh MPR sebagai pejabat sementara gitu. Kan Presiden mandataris MPR. Teman juga kan MPR. Cocok lah itu. Oke, jadi itu spekulasi yang bisa terjadi.